itu bisa dinyatakan merdeka atau menjadi sebuah negara bila status negara tersebut tidak didaftarkan ke PBB. Kamu jangan bikin-bikin soal yang tidak ada punya. Tidak ada syarat-syarat hukum internasional yang mengatur itu. Jadi jangan kau tambah-tambah, setelah kau tambah baru kau bingung sendiri, kau pusing sendiri, kau bikin susah sendiri. Ya, kalau kau mau daftar di mana? Di PBB di bagian apa? Jadi tidak ada syarat yang hukum internasional mengatur itu. Jadi jangan tambah-tambah. Sama seperti orang tambah-tambah ayat pasal ayat dalam kitab suci yang tidak ada. Itu kan konyol namanya. Kemudian terakhir itu Tuan Jeffrey Bomanat, Ketua PM, sempat bikin video untuk menjelaskan bagaimana kekonyolan orang Papua diberdaya oleh kelompok-kelompok luar bahwa supaya kamu merdeka, supaya kamu diakui, kamu harus bersatu. Itu syarat dari mana juga? Persatuan itu penting, tetapi bukan menjadi syarat. Jadi suatu syarat yang tidak ada yang kamu mengada-ada. Setelah kamu mengada-ada baru kamu pusing lagi untuk memenuhi hal-hal yang kau ada-adakan tersebut. Jadi coba bayangkan betapa bodohnya orang-orang Papua ini. IQ terlalu rendah sampai mempercayai hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang konyol. Dalam kesempatan ini juga saya berpesan kepada orang asli Papua, terutama pejuang-pejuang Papua Merdeka, bahwa sebelum kau bicara Papua Merdeka atau kemerdekaan secara politik, hal yang paling utama dan pertama adalah kau harus memerdekakan diri dari kebodohan, ketololanmu, dan kebodohan narasi-narasi tadi tersebut. Kau percaya dari kebodohan-kebodohan itu berarti Anda sangat terlalu bodoh. Jadi sebelum Anda berbicara kemerdekaan secara kebangsaan, kau merdekakan dulu. Bagaimana kau belum merdeka baru kau sedang bicara kemerdekaan? Kalau kau tidak merdeka itu artinya bahwa kau ini budak. Bagaimana budak punya hak untuk bicara merdeka? Karena yang boleh bicara merdeka itu hanya orang-orang merdeka. Budak tidak punya hak untuk bicara merdeka. Dari rumus apa kau bisa dapatkan kau budak dari narasi-narasi kolonial ini, tapi kau masih bicara menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain sementara kau sendiri saya belum merdeka. Kau sudah merdeka baru bolehlah kau bicara tentang kemerdekaan bangsa. Karena yang mengakibatkan 64 tahun rakyat Papua dan penderitaan berkepanjangan dan tidak juga muncul tanda-tanda kehidupan. Ini bukan karena perjuangan Papua Merdeka luar biasa, tapi yang mengakibatkan perjuangan menjadi lama karena ketololan dari pejuang-pejuang ini. Meyakini hal-hal yang aneh-aneh, mengada-ada hal-hal yang tidak ada, akhirnya bikin diri susah. Rakyat dan berderita dan di era yang modern, era peradaban, era milenial, kalau kau masih percaya hal-hal yang aneh-aneh, betapa prihatinnya Anda. Inilah saatnya untuk orang Papua harus upgrade kecerdasan dari kecerdasan tingkat IQ gorila harus ditingkatkan. Paling minimal itu IQ manusia lah, standar dulu. Untuk menjelajahi, untuk eksplorasi semua hal-hal yang Anda belum ketahui sebelumnya. Jangan mau jadi boneka. Jadilah manusia yang berpikir supaya Anda tidak gampang mempercayai apa kata orang. Jadi jangan orang lain mendefinisikan diri Anda, siapa diri Anda. Jangan terpengaruh berpatokan dengan diri Anda adalah apa kata orang lain. Itu kan konyol, itu boneka, standar gorila. Tapi kalau standar manusia itu adalah siapa diri Anda adalah siapa diri Anda berdasarkan diri Anda. Status Indonesia di atas tanah Papua
bukan sebagai koloni, ya, bukan juga sebagai aneksator. Ya, itu keliru. Istilah-istilah itu keliru. Orang Papua, kamu pejuang Papua sudah salah. Ya. Status yang benar, status Indonesia di atas tanah Papua adalah status Stelionat. Kenapa bukan aneksator? Kenapa bukan kolonial? Karena kolonial maupun aneksator itu dia punya multi tafsir. Dan itu secara hukum juga kolonial maupun aneksator itu dibenarkan. Tergantung konteksnya itu apa. Nah, tapi kalau status Stelianot itu dari sudut manapun tidak dapat dibenarkan karena itu kejahatan internasional. Karena Stelionat itu adalah penyerobotan, mengambil, menduduki, menguasai sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya. Begitu. Jadi ingat, status Indonesia di atas tanah Papua itu bukan sebagai koloni. Koloni Papua itu bukan Indonesia. Koloni Papua itu adalah Belanda. Ya. Dan kolonial Belanda, kekuasaan Belanda atas Papua itu berakhir pada tanggal 1 Desember 1961, di mana kekuasaan itu, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Papua itu terjadi di sana. Jadi tuan atas wilayah negara Papua, wilayah Papua ini adalah orang Papua itu sendiri melalui Negrirat sebagai subjek wilayah. Jadi ketika ada subjek wilayah, ada tuan negeri ini, kemudian Indonesia datang lagi, berarti dia datang sebagai pancuri, pembunuh dan perampok, pembinasa. Tadi statusnya adalah Stelionat tadi. Ya. Oke, begitu dulu video kali ini. Semoga apa yang video perdana kali ini semoga memberikan edukasi ya, untuk semua, supaya jangan miskomunikasi, dan rakyat Nusantara juga jangan terlalu banyak dengar narasi-narasi omong kosong dari pemerintah, karena pemerintah itu selalu membangun narasi bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan pembenaran, narasi-narasi yang bisa membenarkan kelakuannya dia begitu. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan ilmiah, hasil riset, hasil penelitian yang mendalam, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademis bahwa Indonesia bukanlah koloni ya di Papua, juga bukan aneksator, tetapi dia adalah Stelionat, jahat di atas tanah Papua, kedudukan ilegal, menduduki dengan cara melawan hukum. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Silakan bagikan video ini ke khalayak umum agar diketahui oleh publik. Terima kasih. Wassalam.